Oh Besti, kalau habis nonton konser yang paling berasa di badan tuh apa hayo? Happy hatinya, kempes kantongnya, atau badannya pegel-pegel? Wah, kayaknya yang paling berasa tuh emang pegelinu di badan ya. Gara-gara berdiri lama menikmati penampilan grup band asal Inggris ini. Eits, tapi gak perlu galau Besti. Ngusir pegelinu, masuk angin, kolesterol, asam urat, sampai dengan lemas syahwat, bisa kok pakai racikan jamu yang alami. Dibikin dadakan sesuai pesanan dan dijamin tepat sasaran. Pilih Shirin, yuks deh kita cek faktanya jamu dadakan yang lagi viral. Memasuki musim pancaroba seperti sekarang, banyak penyakit tuh mulai berdatangan menyerang daya tahan tubuh ya Besti. Di sekitar kita banyak orang yang terserang flu, batuk, dan pilek hingga beberapa penyakit menular. Ih, serem ya Besti. Kayaknya hal ini pula deh yang membuat warung jamu viral di Tangerang ini tuh semakin rame dengan pembeli. Hari, warung jamu yang buka sejak pukul 4 sore hingga 11 malam ini tuh bisa menjual 300 gelas jamu. OMG, laris sih. Tapi masalahnya harus diparut satu persatu itu loh Besti. Kayaknya nggak afdol ya kalau belum kita ikutan marut jamu. Bude ini, saya kalah cepet tolong. Gimana nih? Gak apa-apa, nyantai aja. Udah cepet udah jadi. Warung ini tuh beda dengan warung jamu kebanyakan Besti. Di sini ada lebih dari 20 varian herbal yang disediakan. Mulai dari yang umum seperti kunyit, jahe, dan temulawak hingga yang jarang ditemuin seperti secang, alang-alang, lobak putih, nanas, pinang, hingga daun andong. Bude, ini dari sekian banyak ini saya lumayan tahu nih Bude nih, ini akar-akaran. Cuman kok kayak ada tanaman hias ini Bude. Itu namanya andong merah. Andong merah, ini kayaknya sering lihat di taman belakang nih Bude nih. Ya, itu fungsinya buat liver yang kecil. Oke, Bude, yang paling mahal ini nih, kecil amat. Ya, Ini apaan Bude? itu ginseng dari Dieng. Ginsengnya dari Dieng. Ya, dari sononya udah dibentuk begitu. Oh, kenapa mahal banget Bude dia? Itu satu kali minum khusus buat pria yang sudah beristri ya. Untuk? Kuatnya 4 hari. Kuatnya 4 hari. Kalau bahan yang satu ini sih mungkin sering ditemuin ya Besti. Betul, pinang. Dikenal bisa mengatasi masalah pencernaan. Ternyata mengolah pinang muda sebagai jamu tuh susah-susah gampang. Butuh tenaga ekstra Besti. Nggak kebelah dah. Ya, gagal dong ini. Ya Allah. Ini masukin ini. Oh ya, oke. Kita masukin nih Besti nih. Ini tapi airnya air pinang ini. Tapi kok ditambahin pinang lagi? Tambahin lagi biar merah lagi. Oh, biar merah. Kita masukin. Di sini salah satu jamu yang paling banyak dipesan adalah jamu untuk mengatasi keluhan asam lambung dan kolesterol. Pasti ini favoritnya para pekerja kantoran ya. Kerjaan banyak, stres, asam lambung pun naik. Kalau kolesterol sih gak usah ditanya deh Besti. Hampir semua makanan di sekitar pemicu tingginya adalah kolesterol. Paham kan? Kunyit biang. Biang kunyit harus ini. Harus emang lambung pakainya ini. Bedanya sama kunyit yang biasa? Kunyit biasa kan buat masak. Kunyit ini khusus buat jamu. Nah, kalau jahe ini juga nggak bisa dipakai masak. Ini jahe apa ini? Jahe emprit tapi nggak bisa buat masak. Oh, nggak bisa buat masak. Pahit. Kenapa? Pahit. Terus ini udah, ini kunyit, biang kunyit, temulawak, sama apa lagi Bude? Kencur. Meskipun terlihat asal parut dan cemplang-cemplung, tapi ini katanya nggak bisa sembarangan loh Besti. Meracik jamu tuh ada takarannya. Oh, kunyitnya 3. Ya, kunyit 3. Kalau kunyit kecil ya 5. Oh gitu. Gede-gede 3. Heeh. Kunyit putihnya cukup 1 aja. Oh, kalau ada yang kelebihan, apa Bude? Beda lagi khasiatnya? Dan beda lagi, tapi pahit, terlalu pahit. Uniknya, semua resep jamu harus dihafal di luar kepala. OMG, kayak ngafalin rumus kimia ya Besti.
Apapun keluhan pelanggan harus diracik serba satset dan gak boleh salah. Bisa berabe urusannya kalau salah minum. Bude tahu dari mana nih racikan? Misal kunyit ketemu ini, itu jadi obat ini tuh dari mana Bude? Ya, saya diajarin sama dia. Diajarin? Ya. Oh berarti ngasih taunya ini sama ini nanti jadi ini dicatat atau gimana Bude? Nggak ada catatan, cuma disimpan dalam otak aja. Waduh, berarti ini karena sering minum jamu apa jadi ingatannya bagus ini? Selain menjadi daya tarik karena memarut bahan jamu langsung di hadapan pembeli, ternyata ada alasan lain nih kenapa hingga sekarang warung jamu ini tuh tetap memilih cara memarut ketimbang cara praktis. Ngomongin manfaat dan khasiat, sepertinya kita harus tanya langsung nih ke konsumennya. Emang benar berkhasiat? Enak sih. Tapi enak loh. Kirain bakal sepahit itu, ternyata enggak ya Bu? Sedikit aja. Oh, ini yang buat asam lambung nih Besti. Kalau Ibu pesen yang apa Bu? Keputihan. Untuk keputihan. Ibu berarti udah langganan? Sering sih sini. Sering? Kenapa Bu kesini? Apa karena emang ngeliatnya alami? Enak Apa? aja, fresh aja gitu. Karena dipakai langsung. Selain bahan-bahan jamu tadi, ternyata ada loh Besti, bahan herbal di dunia yang harga dan nilainya tuh bikin OMG. Salah satunya adalah saffron. Yap, rempah sultan yang berasal dari bunga Crocus sativus ini tuh memang dikenal punya harga yang selangit. Bahkan 1 kilogram saffron aja tuh bernilai 3.500 hingga 160.000 US dollar atau setara dengan 52 juta sampai 2,3 miliar rupiah. OMG. Kenapa sangat mahal? Karena saffron termasuk tanaman langka serta punya proses panen yang sulit. Saffron hanya bisa mekar dalam kurun waktu 1 minggu setiap tahunnya. Proses pemetikannya pun juga sulit. Ukuran saffronnya kecil membuat petani tuh butuh waktu 6 jam dalam sehari untuk memetiknya. Selain itu untuk mendapatkan 450 gram saffron aja tuh dibutuhkan 75.000 hingga 125.000 bunga yang dipetik satu persatu. OMG! Meski begitu, manfaat saffron sebagai penambah cita rasa pada bumbu masakan hingga kandungan antioksidan yang tinggi membuat saffron tetap diburu pembeli nih. Kebayangkan Besti, sebegitu berharganya tanaman ini. Kalau yang ini, kapulaga Besti. Rempah kapulaga pasti nggak asing lah ya. Tapi tahu nggak Besti, kalau kapulaga adalah rempah tertua loh di dunia. Rempah yang menjadi andalan negara India di setiap masakan bahkan minuman ini ternyata sudah dipakai oleh bangsa Mesir sejak era Mesir kuno. Dahulu orang-orang Mesir memanfaatkan kapulaga sebagai obat dan penyegar pernafasan. Baunya yang khas inilah menjadi penyebab kapulaga sangat diminati terlebih sebagai penguat aroma pada masakan dan minuman. Dalam beberapa penelitian disebutkan sebuah fakta jika menambahkan 3 gram bubuk kapulaga kepada 20 orang dewasa penderita darah tinggi selama 12 pekan mampu menormalkan kembali tekanan darah. Wow, powerful ya Besti. Tuh, kebayangkan Besti, beragam minuman khas mancanegara yang tentunya punya rempah dan gaya tersendiri. Kalau kita kayaknya jamu juga nggak kalah ya Besti. Jamu. Banyak banget ya. Nah, Besti, akhirnya ya. Kalau di sini harus maklum Besti, karena memang diparut satu persatu, jadi ya wajar kalau misalnya bikinnya ya agak takes time ya, alias lama. Tapi wajar. Dan tenang aja, kalau misalnya Besti mau bawa pulang ampasnya masih bisa. Oke deh, kalau gitu cek fakta sampai di sini dulu. Jangan lupa kalau mau sehat rajin minum jamu. Sampai jumpa di cek fakta berikutnya.